Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan membahas tentang intermediate accounting. Sebelum kita akan membahas tentang topik intermediate accounting, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama kelompok kami yang pertama ada Alia Atika, yang kedua ada Atifa Milda, yang ketiga ada Vina Yolanda, yang keempat ada Kamila Septiani, dan yang terakhir ada Melan Adisti. Jadi, di sini untuk chapter 13, kami akan membahas tentang provision and contingency. Jadi, untuk chapter 13, itu kita akan membahas tentang provisi dan contingency. Untuk materi selanjutnya akan diserahkan langsung kepada saya selaku pembaca pertama. Okay, I will discuss about provision and contingency. The first topic is definition of provision. Provision is a liability of uncertain timing or amount, reported either as a current or non-current liability. Jadi untuk definisi provision itu adalah provisi adalah kewajiban waktu atau jumlah yang tidak pasti, dilaporkan sebagai kewajiban lancar ataupun kewajiban yang tidak lancar. Jadi untuk common types are, untuk jenis umumnya itu ada beberapa. Yang pertama, the first is obligation related to litigation. Number 2 is warranties or product guarantees. Number 3, business restructuring. And the last, environmental damage. Jadi untuk jenis umum provisi tersendiri yaitu ada yang pertama kewajiban yang berhubungan dengan litigasi, yang kedua ada garansi atau garansi produk, yang ketiga ada restrukturasi bisnis, dan yang terakhir itu adalah kerusakan lingkungan. Jadi di sini ada ketentuan about timing or amount, yaitu adalah dijelaskan di sini uncertainty about the timing or amount of the future expenditure required to settle the obligation. Jadi maksudnya itu adalah ketidakpastian tentang waktu atau jumlah pengeluaran masa depan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Gitu. The next topic is recognition of provision atau pengakuan provisi. Yaitu adalah companies accrue an expense and related liability for a provision only if the following three conditions are met. Jadi untuk perusahaan yang memperoleh beban dan kewajiban terkait untuk provisi itu hanya dan jika 3 kondisi perusahaan berikut ini terpenuhi gitu. Yang pertama ada warranties or product guarantees. Yang number 2 is probably that an outflow of research will be required to settle the obligation, and the last a reliable estimate can be made. Jadi maksudnya di sini adalah perusahaan itu memperoleh beban dan kewajiban untuk provisi itu perusahaan ini hanya dan jika itu 3 kondisi perusahaan itu terpenuhi. Yang pertama ada garansi atau garansi produk, yang kedua itu adalah kemungkinan bahwa arus keluar sumber dayanya akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, dan yang terakhir ada perkiraan yang andal dan dapat dibuat gitu. Jadi di sini ada recognition example atau contoh pengakuannya provision, yaitu adalah constructive obligation is an obligation that derives from a company's action where. Jadi di sini ada example-nya yaitu adalah contoh pengakuan ya. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan perusahaan di mana by an established pattern of past practice, published policy, or sufficiently specific current statement, the company has indicated to other parties that it will accept certain responsibilities. Jadi yang dimana perusahaan dengan pola praktik masa lalu yang mapan, kebijakan yang dipublikasikan, atau pernyataan yang terkini yang cukup spesifik gitu. Perusahaan yang telah menunjukkan kepada pihak lain bahwa ia akan menerima tanggung jawab dan tertentu.
And the last yaitu as a result the company has created a valid expectation on the part of those other parties that it will discharge those responsibilities. Yaitu akibatnya perusahaan telah menciptakan harapan yang sah dari pihak lain bahwa perusahaan tersebut itu akan melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi itu adalah contoh pengakuan provision di mana kewajiban konstruktif gitu. The next topic is measurement of provision. Jadi apa sih measurement of provision? Yaitu adalah pengukuran provisi gitu. How does a company determine the amount to report for a provision? Jadi bagaimana sih perusahaan atau cara perusahaan menentukan jumlah yang harus dilaporkan untuk provisi? Jadi menurut IFRS or International Financial Reporting Standard, yaitu dengan cara amount recognized should be the best estimate of the expenditure required to settle the depreciation obligation. Jadi untuk jumlah yang harus diakui itu harus merupakan estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini. Untuk best estimate represent the amount that a company would pay to settle the obligation at the statement of financial position date. Jadi untuk estimasi terbaik mewakili jumlah yang akan dibayarkan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan posisi keuangannya. Jadi untuk tadi yaitu gimana sih caranya gitu kan untuk company or perusahaan itu cara melaporkan untuk provisi gitu kan. Jadi untuk tadi yang udah kita bahas adalah tentang definition of provision, example-nya, terus itu ada recognition of provision, dan and the last adalah measurement of provision. Jadi itu adalah tentang definisi provisi, ada example or contoh dari provisi, dan yang ketiga ada pengakuan provisi, dan yang terakhir adalah pengukuran provisi. Okay, the next topic present by my friend is Atifa Milda. To Atifa Milda, time is yours. Thank you. Okay, the next topic yaitu measurement example. Measurement assessment based on first or singular transaction, such as expense and any other recent information. Yaitu contoh pengukuran. Manajemen harus menggunakan pertimbangan berdasarkan masa lalu atau serupa transaksi, diskusi dengan para ahli dan informasi terkait lainnya. The example Toyota Valentine, Toyota determined that 80% of its cars will not have any warranty cost, 12% will have substantial cost, and 8% will have a much smaller cost. In this case, by weighing all the possible outcomes by the associated probabilities, Toyota arrived at an expense paid for its guarantee liability. Garansi Toyota mungkin menentukan dia bahwa 80% dari mobilnya tidak akan dikenakan biaya garansi. 12% akan memiliki biaya yang besar dan 8% akan memiliki biaya yang jauh lebih kecil. Dalam hal ini, dengan menimbang semua hal yang mungkin dengan probabilitas yang terkait, Toyota mencapai nilai yang diharapkan untuk kewajiban. Next, amount 5. 1. Lawsuits. 2. Warranties. 3. Premiums. 4. Environmental, and 5. An onerous contract, and 6. Restructurings, yaitu jenis umum. Yang pertama ada gugatan, yang kedua garansi, yang ketiga premi, yang keempat lingkungan, yang kelima kontrak yang memberatkan, dan yang keenam restrukturisasi. If IFRS requires expensive disclosure
This clause relates to provisions in the next to the financial statement. However, companies do not report in the next general risk contingencies inherent in business obligation in NG, the possible of war, strike, unseverable catastrophes, or a business regression, yaitu if IFRS memerlukan pengungkapan yang luas terkait dengan ketentuan dan catatan atas laporan keuangan, namun perusahaan tidak mencatat atau melaporkan dengan catatan kemungkinan resiko umum yang melekat dalam operasi bisnis, misalnya kemungkinan perang, pemogokan, bencana yang tidak dapat dihindarkan, atau resesi bisnis. Next, litigation promise. Company must assume to follow gimana itu? Ini ketutup. The next, litigation provisions. Company must consider the following in determining whether to record a liability with respect to pending or threatened litigation and actual or possible claims and exceptions, yaitu ketentuan litigasi. Perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal berikut dalam menentukan apakah akan mencatat kewajiban sehubungan dengan litigasi yang tertunda atau terancam dan klaim serta penilaian aktual atau yang mungkin terjadi. 1. Time period in which the underlying cause of action occurred. Yang pertama, periode waktu di mana penyebab yang mendasari tindakan terjadi. 2. Probability of an unfavorable outcome. 2. Probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. And 3. Ability to make a reasonable estimate of the amount of loss. 3. Kemampuan untuk membuat perkiraan yang wajar tentang jumlah kerugian. Next, warranty provision. Promise made by a seller to a buyer to make good on a deviation of quantity, quality, or performance in a product. If it is probable that customer will make warranty claims and a company can reasonable estimate the cost involved, the company must record an expense. Yaitu ketentuan umum, janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki kekurangan, kuantitas, kualitas, atau kinerja dalam suatu produk. Jika kemungkinan besar, pelanggan akan membuat klaim garansi dan perusahaan dapat memperkirakan secara wajar biaya yang terlibat. Perusahaan harus mencatat biaya. Oke, the next akan dijelaskan oleh industri hukum juga. Terima kasih. Okay, the next topic is common type of provision. Warranty provision, the basic method of accounting for warranty cost. Tax-based method. Expect warranty cost as insured because, first, it is not probable that a liability has been insured, or second, it cannot reasonably estimate the amount of the liability. Ketentuan garansi. Dua metode dasar akuntansi untuk biaya garansi. Yang pertama, ada metode cash basis yang membebankan biaya garansi pada saat terjadinya. Karena yang pertama, tidak ada kemungkinan bahwa suatu kewajiban telah terjadi, atau yang kedua, tidak dapat secara wajar memperkirakan jumlah kewajiban. Selanjutnya, warranty provision, the basic method of accounting for warranty cost, accrual basic method. First,
charge warranty costs to operating expense in the use of sales. Second, method is the generally assessed method. Third, different to as the expense warranty approach. Dua metode dasar akuntansi untuk garansi yang selanjutnya yaitu metode dasar aktual, yaitu membebankan biaya garansi ke biaya operasional pada tahun berjalan. Metode ini adalah metode yang diterima secara umum, disebut sebagai pendekatan jaminan biaya. Yang selanjutnya, premium and coupon. Companies should charge the cost of premium and coupon to expect in the period of the sale the benefit from the plan. Accounting. First, estimate the number of outstanding premium over that customer will present for redemption. Charge cost of premium over to premium expense and credit premium liability. Penentuan kupon. Perusahaan harus membebankan biaya premi dan kupon ke beban dalam periode penjualan yang mendapat manfaat dari rencana tersebut. Di dalam akuntansi, memperkirakan jumlah penawaran premium terutang yang akan diberikan pelanggan untuk penukaran. Yang kedua, membebankan biaya penawaran premium ke beban premi dan mengkredit kewajiban premi. Yang selanjutnya, environmental provision, obligating event. Example of existing legal obligations which require recognition of liability include, but are not limited to: first, decommissioning nuclear facility. Second, dismantling, restoring, and reclamation of oil and gas property. Third, certain closure, reclamation, and removal costs of mining facilities. Fourth, closure and post-closure costs of landfills. Acara kewajiban. Contoh kewajiban hukum yang ada, yang memerlukan pengakuan kewajiban termasuk tetapi tidak terbatas pada: yang pertama, dekomisioning fasilitas nuklir, pembongkaran, restorasi, dan reklamasi properti minyak dan gas bumi, biaya penutupan reklamasi dan pemindahan fasilitas penambangan tertentu. Dan yang keempat, penutupan dan biaya pasca penutupan tempat pembuangan akhir. Oke. Next topic present by Sina Yolanda. So Sina Yolanda, 10 is yours. Okay, the next topic is common types of profession. Environmental profession. Measurement a company initially measure and environmental liability at the best estimate of its future cost. Recognition and allocation. To record an environmental liability, a company includes the cost associated with the environmental liability in the carrying amount of the related long-lived asset and record a liability for the sum amount. Maksudnya yaitu jenis ketentuan umum. Di dalam jenis ketentuan umum itu ada ketentuan lingkungan. Yang maksudnya yaitu pengukuran sebuah perusahaan awalnya mengukur dengan kewajiban lingkungan pada estimasi terbaik di biaya masa depan. Pengakuan dan alokasi. Untuk mencatat kewajiban lingkungan tersebut, perusahaan diantaranya yaitu biaya yang terkait dengan liabilitas lingkungan dalam jumlah tercatat, aset jangka panjang, dan mencatat kewajiban untuk jumlah yang sama. Selanjutnya yaitu common types of profession and onerous contract profession.
the unavoidable cost of meeting the obligation except the economic benefit expect to be received. The expect cost should reflect the less net cost of exiting from the contract, which is the lower of the cost of fulfilling the contract or the compensation of penalties arising from failure to fulfill the contract. Yang maksudnya yaitu di dalam jenis ketentuan umum tadi ada ketentuan kontrak yang membebani. Maksudnya biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban melebihi manfaat ekonomi yang diharapkan. Biaya yang diharapkan tersebut harus mencerminkan biaya bersih paling sedikit untuk keluar dari kontrak yang lebih rendah dari biaya pemenuhan kontrak atau kompensasi atau hukuman yang timbul dari kegagalan untuk memenuhi kontrak. Selanjutnya yaitu common types of profession. Restructuring profession. Restructuring are defined as a program that is planned and controlled by management and material change either the scope of a business undertaken by company or the manner in which that business is conducted. Companies are required to have a detailed formal plan the restructuring and to have recite a pilot expansion to those affected by implementation or announcement of the plan. Itu maksudnya dalam ketentuan umum tadi memiliki ketentuan restrukturisasi. Restrukturisasi ini didefinisikan sebagai program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan mengubah secara material baik. Yang pertama itu ada lingkungan usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau cara bisnis itu dijalankan. Perusahaan diharuskan memiliki rencana formal yang rinci untuk restrukturisasi dan telah menyampaikan harapan yang sah kepada mereka yang terkena dampak implementasi atau pengumuman rencana tersebut. Selanjutnya, common types of profession. Self-insurance. Self-insurance is not insurance, but risk assumption. There is little theoretical justification for the establishment of a liability based on a hypothetical charge to insurance expense. Conditions for accrual state in IFRS are not satisfied prior to the occurrence of the event. Maksudnya itu masih dalam jenis ketentuan umum tadi ada asuransi diri. Asuransi diri bukan asuransi, tetapi asumsi risiko. Ada sedikit pembenaran teoritis untuk penetapan kewajiban berdasarkan biaya hipotesis untuk biaya asuransi. Kondisi akrual yang dinyatakan dalam IFRS tidak terpenuhi sebelum terjadinya peristiwa. The next topic present by Alia Atika. To Alia Atika, time is yours. Baik, the next topic. Di sini saya akan membahas tentang disclosure related to provisions. A company must provide a reconciliation of its beginning to ending balance for each major class or provisions, detailing what caused the change during the period. Di sini saya membahas tentang pengungkapan terkait ketentuan di mana sebuah perusahaan harus menyediakan rekonsiliasi dari awal sampai akhir saldo untuk setiap kelas utama dari provisi. Mengidentifikasi apa yang menyebabkan perubahan selama periode tersebut. In addition, provision must be described and the expected timing of an outflow disclosed. And disclosure about uncertainties related to expected outflow as well as expected reimbursement should be provided. Jadi di sini ada info tambahan di mana penyisian harus dijelaskan dan waktu yang diharapkan dari setiap arus keluar diungkapkan.
Lalu, pengungkapan tentang ketidakpastian yang terkait dengan arus keluar yang diharapkan serta penggantian yang diharapkan harus juga disediakan. Next, topik selanjutnya itu contingency liability. Contingency liability are not recognized in the financial statement because di sini saya melanjutkan materi yang sebelumnya, di mana kewajiban contingency atau liabilitas contingency tidak diakui dalam laporan keuangan karena 1. Possible obligation not yet confirmed, and 2. A present obligation for which it is not probable the payment will be made, and 3. A present obligation for which a reliable estimate of the obligation cannot be made. Liabilitas contingency tidak diakui dalam laporan keuangan karena faktor beberapa berikut, yaitu 1. Kemungkinan kewajiban atau belum dikonfirmasi. Yang kedua, kewajiban kini yang kemungkinan besar pembayarannya tidak akan dilakukan, atau yang ketiga, kewajiban kini yang estimasi kewajibannya tidak dapat dilakukan atau dibuat dengan andal. Topik selanjutnya itu contingency atau contingent assets. A contingent asset is a possible asset that arises from past event and whose extent will be confirmed the assurance or non-assurance of uncertain future even not wholly within the control of the company. Jadi di sini saya membahas tentang aset contingency, di mana aset contingency adalah aset yang mungkin timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya akan menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa masa depan yang tidak pasti yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Aset contingency yang umum adalah typical contingency asset are 1. Possible receipts of money from gift, donation, and bonus. 2. Possible refund from the government in tax disputes. And 3. Pending court case with a probable favorable outcome. Di mana aset contingency yang umum sebagai berikut. 1. Kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, sumbangan, ataupun bonus. Yang kedua, kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah dalam sengketa pajak. Lalu yang ketiga, kasus pengadilan yang tertunda dengan kemungkinan hasil yang menguntungkan. Jadi, contingency assets are not recognized of the statement of financial position, di mana aset contingency tidak diakui pada laporan posisi keuangan. Next, presentation of current liability. Presentation of current liabilities usually reported at their full maturity value, and difference between present value and maturity value is considered immaterial. Jadi di sini penyajian kewajiban lancar. Penyajian kewajiban lancar biasanya dilaporkan pada nilai jatuh temponya. Nilai jatuh tempo penuhnya, lebih tepatnya. Lalu, selisih antar nilai sekarang dan nilai jauh tempo dianggap tidak material. Next. Adapun analysis of current liability, liquidity regarding liability is the expected time to elapse before its payment to ratio to help assess liquidity are di mana di sini analisis kewajiban lancar. Likuiditas mengenai kewajiban adalah waktu yang diharapkan untuk berlalu sebelum pembayarannya. Berikut rasio untuk membantu menilai likuiditas, diantaranya 1. Current ratio equal current asset dibagi dengan current liability, and 2. Asset test ratio equal cash plus short-term investment and plus net receivable dibagi dengan current liability, di mana rasio lancar yaitu aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar, di mana dengan rasio ujian asam yaitu uang tunai ditambah dengan jangka pendek piutang investasi ditambah dengan
bersih dibagi dengan kewajiban lancar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.